Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Megatri Utami, NPM 22130391, kelas C, Program Studi Pendidikan Ekonomi 2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya mengenai implementasi kurikulum 2013, khususnya di SMA Muhammadiyah Gisting. Baik, untuk masuk ke pembahasan, sebelumnya terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan dari penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa profil dari SMA Muhammadiyah Gisting. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui apa visi dan misi dari SMA Muhammadiyah Gisting. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apa pengertian dari pendidikan, untuk mengetahui apa pengertian dari kurikulum, kemudian untuk mengetahui apa kurikulum yang diterapkan di SMA Muhammadiyah Gisting. Selanjutnya itu untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu mengetahui apa saja kendala yang dihadapi atau kendala yang ada dalam penerapan kurikulum tersebut. Kemudian latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu kita pendidikan merupakan upaya terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi yang ada untuk melatih kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik ataupun yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian implementasi kurikulum adalah suatu penerapan konsep ide, program atau tatanan kurikulum di dalam praktik pembelajaran atau berbagai kreativitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk merubah, dan diharapkan perubahan itu membuat insan pendidikan menjadi lebih baik. Kemudian implementasi kurikulum juga merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian dicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap perkembangan ataupun kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik itu perkembangan intelektual, emosional, serta fisik. Mungkin itu merupakan latar belakang dari penelitian ini. Nah, di sini ada metode penelitian, di mana saya dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode yaitu observasi secara langsung di lingkungan SMA Muhammadiyah Gisting dan juga observasi secara virtual yaitu menggunakan internet. Nah, dalam metode penelitian ini ada beberapa metode pendukung. Yang pertama itu ada wawancara, di mana dalam penelitian ini saya melakukan wawancara kepada wakakurikulum dari SMA Muhammadiyah Gisting dan juga kepada guru ekonomi kelas 10. Kemudian yang kedua itu ada pengalaman pribadi, di mana saya sendiri merupakan salah satu alumni dari SMA Muhammadiyah Gisting, di mana pada saat saya sekolah di sana masih menggunakan kurikulum 2013 seperti penerapan kurikulum pada saat ini. Yang ketiga itu ada studi pustaka, di mana dalam studi pustaka ini saya menggunakan studi pustaka dari Google atau web yang ada di internet, yaitu mengenai SMA Muhammadiyah Gisting. Kemudian selanjutnya itu ada dokumentasi, di mana dalam penelitian ini dokumentasi yaitu berupa foto, video, ataupun rekaman suara ketika saya melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Kemudian untuk waktu dan tempat,
Waktu pelaksanaan observasi ini yaitu dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 yaitu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan berlokasi di SMA Muhammadiyah Gisting yaitu Jalan Brekmeyer, Kota Dalem, Kecamatan Gisting. Kemudian ada sumber data di mana sumber data ini yaitu melakukan wawancara secara terjun langsung ke lingkungan SMA Muhammadiyah Gisting dan juga ada juga yang menggunakan observasi virtual seperti kita mengunjungi web yang ada di SMA Muhammadiyah Gisting. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut. Nah, di sini ada profil sekolah dapat dilihat di layar PPT di mana identitas sekolah yang pertama itu nama sekolah, nama sekolahnya itu SMAS Muhammadiyah Gisting dengan NPSN 10809742. Kemudian bentuk pendidikannya yaitu SMA, statusnya yaitu swasta, kemudian status kepemilikan yaitu yayasan dengan SK pendirian sekolah 1830 garis miring 1.12.B1 garis miring U garis miring 1980. Kemudian ada tanggal SK pendirian yaitu pada tanggal 1 bulan 6 tahun 1980. Kemudian ada SK izin operasional di mana yaitu pada 1830 garis miring 1.212.B1 garis miring U garis miring 1989 dan tanggal SK izin operasional yaitu tanggal 1 bulan 7 tahun 1080. Kemudian ada data sekolah dapat dilihat juga di layar PPT. Yang pertama itu ada nama sekolah yaitu SMAS Muhammadiyah Gisting. Kemudian ada alamat di mana sekolah ini beralamatkan di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Brekmeyer, Kota Dalem, Gisting, RT 1 RW 4, Desa atau Kelurahan Kota Dalem, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dengan kode pos 35378. Mungkin ini profil dari sekolah yang saya lakukan observasi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apa sih visi dan misi dari SMAS Muhammadiyah Gisting ini. Nah, kita tahu dulu visi dari SMA Muhammadiyah Gisting ini yaitu terwujudnya sekolah Islami berprestasi dan mampu menghadapi tantangan masa depan serta siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, itu adalah visi dari SMAS Muhammadiyah Gisting. Kemudian ada misi, di mana misi dari SMAS Muhammadiyah Gisting ini yang pertama yaitu mengaktifkan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah, kemudian melaksanakan program bimbingan belajar, kemudian merealisasikan peraturan disertai sikap tauladan guru, kemudian selanjutnya itu melengkapi sarana sekaligus mengikutsertakan siswa dalam lomba seni baik tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kemudian yaitu melengkapi sarana dan pelatihan rutin sekaligus diikutsertakan dalam kegiatan lomba baik tingkat kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi. Dan ada beberapa lagi untuk visi dari SMA Muhammadiyah Gisting. Kita next selanjutnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui apa sih pendidikan itu. Nah, menurut Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam tujuan usaha mendewasakan manusia, yaitu melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Atau bahkan pendidikan juga ini dapat diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan mendidik. Nah,
Pendidikan ini juga adalah proses pembelajaran pengetahuan, kemudian keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, kemudian ada pelatihan atau penelitian. Nah, pendidikan juga sering terjadi di bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Nah, secara etimologi, kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, berarti menuntut, menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Dan awalan berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Nah, mungkin itu pengertian dari pendidikan. Kita next. Nah, kemudian kita ketahui yaitu pengertian kurikulum 2013. Seperti yang kita lihat di layar PPT, kurikulum 13 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan dan tematik integratif, menambah jam pelajaran, dan bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran dari guru. Dan diharapkan juga siswa ini mampu memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, mereka juga akan dengan adanya kurikulum 13 ini, mereka juga akan menjadi lebih kreatif, terus inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya memasuki masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya itu kurikulum yang diterapkan di SMA Semas Muhammadiyah Gisting ini. Nah, apa sih kurikulum yang diterapkan saat ini di SMA Muhammadiyah Gisting ini? Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dari Wakakurikulum Semas Muhammadiyah Gisting ini, beliau menjelaskan bahwa untuk saat ini SMA Muhammadiyah Gisting ini masih menerapkan kurikulum 13 atau K13, yaitu pada semua jenjang yang ada di SMA Muhammadiyah Gisting, yaitu pada kelas 10, pada kelas 11, dan pada kelas 12, yaitu sudah sejak dari tahun dimana ditetapkannya atau himbauan untuk memperlakukan kurikulum 13 ini di sekolah tersebut. Nah, namun sebelum SMA Muhammadiyah Gisting ini memperlakukan penerapan kurikulum 2013 ini, SMA Muhammadiyah Gisting sudah menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang pada saat itu disebut dengan KTSP. Nah, jadi pada saat ini di SMA Muhammadiyah Gisting ini masih menerapkan atau masih menggunakan kurikulum 2013, yaitu pada semua jenjang dari kelas 10, 11, dan 12. Kita lanjut. Nah, lalu bagaimana sih implementasi kurikulum itu yang ditetapkan di SMA Muhammadiyah Gisting ini? Nah, dapat kita lihat di layar PPT, di mana penerapan dan implementasi kurikulum yang ditetapkan di SMA Muhammadiyah Gisting sudah berjalan dengan baik sejauh ini. Para pendidik juga itu sudah paham dan sangat mengerti mengenai penerapan implementasi kurikulum 2013, yaitu mulai dari guru itu menyusun RPP, kemudian penyusunan perangkat pembelajaran, serta materi, terus evaluasi, karena mungkin juga kurikulum 2013 ini sudah lama diterapkan di SMA Muhammadiyah Gisting ini.
yaitu kurikulum ini diterapkan pada semua jenjang pendidikan yang ada di SMA Muhammad Gisting, yaitu pada kelas 10, pada kelas 11, dan pada kelas 12, yaitu jurusan IPA maupun jurusan IPS. Nah, kemudian semua mulai dari rapot, pembelajaran, semua itu memakai kurikulum 2013. Walaupun demikian, mungkin masih ada juga beberapa kendala yang dihadapi atau yang perlu diperbaiki dalam penerapan kurikulum 2013 ini. Namun, untuk secara keseluruhannya, penerapan kurikulum 2013 di SMA Muhammad ini sudah cukup efektif. Nah, implementasi kurikulum 2013 ini juga sudah cukup lama diterapkan pada SMA Muhammad Gisting, yaitu sejak ditetapkannya kurikulum tersebut. Sehingga juga para peserta didik ini sudah paham bagaimana implementasi kurikulum tersebut dan bagaimana caranya diberikan kepada peserta didik. Melihat sudah lama kurikulum ini ditetapkan, pastinya juga sudah banyak kendala atau hal-hal yang mestinya diperbaiki guna untuk memaksimalkan proses pembelajaran di kelas. Untuk saat ini, SMA Muhammad Gisting ini masih menerapkan kurikulum 2013. Namun pada saat penelitian, Waka Kurikulum menjelaskan bahwa untuk tahun ajaran baru ini akan diterapkannya kurikulum merdeka. Namun tidak untuk semua kelas, hanya diberikan untuk kelas 10 saja. Dari berbagai persiapan, kemudian untuk menghadapi atau untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Waka Kurikulum juga memberitahu bahwa untuk persiapannya ini pihak sekolah itu harus melakukan workshop untuk guru. Itu bisa berasal dari narasumber yang telah mengetahui atau memahami dari kurikulum merdeka ini. Nah, selanjutnya itu ada proses evaluasi peserta didik dalam penerapan kurikulum 2013. Proses evaluasi ini sama seperti saya ketika saya menjadi siswa dari sekolah SMA Muhammad Gisting ini, di mana untuk proses evaluasi ini pihak SMA Muhammadiyah Gisting ini melakukan beberapa evaluasi. Yang pertama itu berupa latihan, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada ulangan harian, ujian tengah semester atau UTS, serta penilaian akhir tahun atau PAT. Nah, untuk latihan atau ulangan harian itu bisa berupa lembar kertas yang kemudian nanti dikumpulkan oleh ketua kelas ataupun yang mewakilkan, kemudian diberikan kepada guru yang bersangkutan untuk diperiksa atau dinilai. Kemudian untuk ujian tengah semester dan penilaian akhir tahun itu dilakukan secara langsung di sekolah atau di dalam kelas, yaitu menggunakan kertas langsung, dan itu pun diawas oleh guru yang mengawas. Jadi untuk proses evaluasi ini, peserta didik ini dilakukan secara langsung. Nah, kemudian apa sih kendala yang dihadapi oleh SMA Muhammad Gisting ini dalam penerapan kurikulum 2013? Nah, dalam penerapannya, implementasi kurikulum di SMA Muhammad Gisting ini sudah berjalan dengan baik sejauh ini dan sudah bisa dikatakan efektif untuk keseluruhan penerapan implementasi kurikulum. Namun ada beberapa kendala pada penerapan implementasi kurikulum ini, yaitu mulai dari fasilitas yang harus dilengkapi kembali dan modernisasi pembelajaran seperti model pembelajaran terbaru, kemudian ada aplikasi pembelajaran terbaru, itu harus selalu belajar kembali, serta kurangnya fasilitas seperti LCD proyektor pada setiap kelas karena sekolah hanya memiliki beberapa saja untuk LCD proyektor tersebut, sehingga itu juga menjadi salah satu kendala
bagi tenaga pendidik atau guru untuk pembelajaran yang harus menggunakan LCD proyektor pada kelas tersebut. Nah, mungkin tadi beberapa pembahasan mengenai hasil dari observasi implementasi kurikulum 2013 di SMA Muhammad Gisting itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian atau wawancara yang dilakukan, di sini dapat menyimpulkan bahwa pengimplementasian kurikulum 2013 di SMA Muhammadiyah Gisting ini sudah berjalan dengan baik sejauh ini, dan dapat juga dikatakan sudah efektif untuk keseluruhannya, serta sesuai dengan ketentuan apa yang berlaku. Nah, pihak sekolah, kemudian tenaga pendidik, serta peserta didik ini terus berusaha untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Meskipun pada saat penerapannya masih terdapat beberapa kendala yang ada dari penerapan tersebut. Namun dari adanya kendala tersebut bisa menjadi acuan bagi pihak sekolah untuk bisa memperbaiki dan mengevaluasi agar kedepannya SMA Muhammadiyah Gisting ini bisa membandai serta menunjang kegiatan belajar mengajar guna mendukung penerapan pengimplementasian kurikulum yang berlaku pada sekolah tersebut. Nah, mungkin itu sekian presentasi dari saya mengenai hasil penelitian observasi implementasi kurikulum 2013. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.